Ini yang suka naik bis tengah malam atau bis malam ya, apa jadinya jika bus yang kalian tumpangin ternyata penuh dengan roh orang yang sudah meninggal dunia? Jadi apa jadinya jika bus yang kalian tumpangi tengah malam untuk pulang kampung misalnya sudah lewat tengah malam membawa orang yang sudah tidak bernyawa. Ternyata sudah tidak bernyawa sejak longsor menutupi jalur 3 jam sebelumnya. Tapi bus itu tetap melaju. Bannya tetap berputar dan semua penumpang di dalamnya tidak ada satupun yang bernafas. Jadi ini cerita awalnya saya menerima pesan singkat dari seorang pendengar konten yang sekitar beberapa bulan yang lalu, namanya Bayu. Dia mengatakan bahwa dia punya pengalaman mistis yang tidak pernah dia lupakan. Bahkan setelah beberapa belas tahun, dia ingin menceritakan kepada saya tapi dengan satu syarat, teman-teman. Pertemuan itu harus dilakukan di siang hari, di tempat yang ramai, dan dia tidak mau berbicara setelah matahari terbenam. Kami pun membuat janji bertemu di sebuah tempat gitu ya, tepat pukul 1 siang setelah zuhur. Saya datang lebih awal, saya memesan segelas es teh tawar sambil menunggu. Tepat pukul 1, seorang pria datang dengan kemeja lusuh, wajahnya tampak lelah begitu, datang ke kafe. Mata orang ini sayu, si Bayu ini sayu, ada bekas luka tipis di lengannya. Dia memperkenalkan diri, duduk berhadapan dengan saya, dan matanya tampak gelisah. Beberapa kali dia menengok kiri kanan, ya seperti memastikan tidak ada orang yang menguping atau mendengarkan ceritanya. Saya meyakinkan bahwa percakapan ini hanya untuk saya dan saya dokumentasikan, dan saya menyamarkan identitas yang bersangkutan. Dia mengangguk pelan. Setelah menarik nafas panjang, dia mulai bercerita tentang pengalamannya. Suaranya agak tertahan, sesekali tangannya gemetar sambil memegang kopi yang sudah cukup dingin. Si Bayu membuka percakapan, dia membuka pengakuannya dengan sebuah pertanyaan retoris yang membuat saya merinding. Dia mengatakan bahwa dia tidak takut pada kegelapan. Dia takut pada bus yang melaju tanpa suara mesin. Itu traumatik yang ada di kepalanya. Karena bus seperti itu menurut pengalamannya tidak membawa penumpang hidup. Lalu dia mulai menceritakan kejadian yang menimpanya beberapa tahun silam. Saat dia masih menjadi mahasiswa, pulang kampung ke Brastagi. Teman-teman, Brastagi itu ada salah satu kota di Sumatera Utara. Bayu menjelaskan bahwa kejadian itu tepatnya saat liburan semester. Dia sedang berada di Medan dan ingin pulang ke Brastagi untuk bertemu keluarganya. Karena padatnya penumpang, dia baru bisa berangkat tengah malam. Sekitar sebelum tengah malam, sekitar jam 11 malam, dia sudah berdiri sendirian di pinggir jalan raya menuju Sipulangit. Gelap, suasana gelap gulita, tanpa lampu penerangan kecuali sorot lampu mobil. Tapi itu pun mobilnya jarang lewat, 5 menit sekali baru ada mobil. Dia menunggu bus terakhir yang biasanya melintas sekitar tengah malam. Angin dingin pegunungan mulai menusuk kulit. Bayu berkata bahwa dia sempat merasa ragu nih, jangan-jangan gak ada bus nih. Karena jalur Sipulangit terkenal angker. Tapi rasa rindu akan kampung halaman mengalahkan segalanya. Dia bertekad untuk tetap menunggu apapun yang terjadi. Tak lama setelah tengah malam, Bayu melihat 2 lampu sorot dari kejauhan. Sebuah bus tua dengan kondisi kusam, cat mengelupas, mendekat. Bus itu berhenti tepat di depan. Pintu terbuka dengan suara berdecit pelan, seperti biasanya bus. Bayu naik tanpa berpikir panjang. Dia mikir, wah inilah bus yang memang terakhir ya. Dia menyapa kondektur, tapi kondektur itu hanya menatap kosong tanpa menjawab. Ya mungkin dia mengapa, mungkin dia lagi mengantuk kali ya. Bayu menganggapnya mungkin atau kelelahan begitu. Jadi dia sabar aja, udah cari tempat duduk. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan remang-remang lampu dalam bus, dia melihat bahwa hampir semua kursi terisi penumpang. Artinya ada yang duduk sendiri, ada yang berpasangan. Namun Bayu mulai merasa keanehan. Suasana di dalam bus sunyi pekat. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara panggilan telepon, bahkan suara mesin bus tidak terdengar sama sekali. Bayangin ya, yang ada hanya keheningan malam dan cukup menyesakan ke dada. Bayu duduk di barisan tengah, tepatnya di samping jendela yang kacanya buram seperti ditutupi lapisan lemak tipis gitu ya. Dia mulai curiga nih, ada apa nih? Kok ada kayak lemak-lemak di kaca? Di sebelahnya duduk seorang pria bertopi butut yang menunduk dalam-dalam. Wajahnya hampir seluruh tertutup bayangan topi. Bayu merasa perlu memecahkan keningan nih, membuka basa-basi gitu kan. Dia mencoba menyapa pria itu dengan suara agak gemetar, berpura-pura meminjam korek api karena dia ingin merokok.
hanya untuk memastikan bahwa manusia tersebut benar-benar ada. Tapi pria itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak menjawab, bahkan helaian rambutnya pun tidak bergetar meski bus tersebut melewati jalan berlubang. Bayu menggigil, teman-teman. Dia melirik ke kursi di seberang lorong. Seorang wanita tua dengan kain batik duduk membelakangi jendela. Wajahnya pucat, bibirnya keunguan, dan matanya terbuka lebar tapi tidak melihat kemana-mana. Di pangkuan wanita tua itu ada seekor kucing hitam, diam, bukan tidur, tapi seperti boneka yang tidak pernah bernafas. Bayu mulai panik nih. Dengan hati-hati dia menoleh ke belakang. Pandangannya menyapu seluruh isi bus. Semua penumpang duduk dalam posisi sama persis, kaku, diam, tanpa ekspresi. Tidak satu pun dari mereka yang berkedip, teman-teman. Tidak satu pun yang menggeser posisi kaki atau lengan, tidak bergerak sama sekali. Seorang anak laki-laki di kursi paling belakang memegang bola merah. Tangannya tidak pernah bergerak sejak Bayu naik. Jadi seolah-olah kayak boneka semua begitu. Bahkan bola itu tidak menggelinding meskipun busnya itu belok. Ini Bayu membatin nih, bahwa saat itu dia sadar ada sesuatu yang salah dengan bus ini. Tapi bus ini terus melaju, perlahan, sunyi. Lalu Bayu mendengar suara, bukan dari penumpang, bukan dari mesin, tapi dari atas kepalanya. Suara seperti tetesan air yang jatuh perlahan di atas bus, di atas atap bus seperti hujan. Tis, tis, tis. Namun saat Bayu mendongak, tidak ada kebocoran apa-apa. Tetesan itu berirama, semakin cepat, semakin keras, sampai berubah menjadi suara seperti jari-jari yang mengetuk kaca dari luar. Bayu menoleh ke sampingnya, di luar gelap gulita. Tapi di permukaan kaca yang buram, perlahan terbentuk bekas telapak tangan dari dalam bus, bukan dari luar. Nah, bekas 5 jari ini mengembun seperti seorang yang mendorong kaca dari sisi sebaliknya. Padahal tidak ada siapapun di antara Bayu dan jendela itu. Bayu menarik nafas, menahan udara di paru-paru. Dia tidak berani bernapas karena dia takut napasnya akan membangunkan sesuatu yang selama ini hanya diam. Dalam benaknya Bayu itu terpikirkan dia. Kemudian bus memasuki sebuah tikungan tajam, teman-teman. Di jalur Sibolangit yang terkenal dengan sisi kiri kanannya itu jurang. Tikungan itu miring dan licin. Bayu merasakan getaran aneh, lalu tanpa diduga terjadi sesuatu yang membuat darahnya membeku. Penumpang yang duduk tepat di depan Bayu, seorang wanita dengan kerudung coklat tadi, tiba-tiba kepalanya jatuh. Bukan jatuh ke samping, tapi copot dari lehernya, teman-teman. Kepala itu menggelinding dan mendarat tepat di pangkuan Bayu. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi. Bayu tidak bisa berteriak, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kepala wanita itu menatap Bayu, matanya yang semula kosong kini berputar menatap langsung ke wajah Bayu. Lalu dari bibir si wanita itu tersenyum, senyum lebar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia hidup, teman-teman. Senyuman yang memperlihatkan gusi dan gigi yang sudah menghitam. Saya merinding mendengar cerita itu. Dan Bayu tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian. Yang dia ingat, dia langsung bangkit berdiri, kakinya tanpa sadar berlari menuju pintu bus. Dia membuka paksa pintu yang masih sedikit terbuka, lalu melompat keluar di kegelapan malam. Saking dia tidak bisa lagi menahan apa yang terjadi dalam bis, tubuhnya berguling-guling di aspal, lalu jatuh ke semak-semak di pinggir jalan. Rasa sakit sekujur tubuh mulai terasa, dan itu nyata. Tapi dia tidak berani membuka mata. Dia pingsan. Ketika dia terbangun, matahari sudah tinggi. Beberapa warga sedang mengerumuninya. Mereka membawa Bayu ke rumah sakit terdekat. Bayu selamat, tapi dia tidak pernah lagi mau naik bus tengah malam kemanapun juga. Jadi setelah kejadian itu, Bayu bertanya kepada warga sekitar apakah ada bus yang melintas tengah malam di jalur Sibolangit. Pada malam itu, warga itu tertawa getir, saudara-saudara sekalian. Mereka mengatakan bahwa sejak 3 jam sebelum Bayu menunggu, jalur Sibolangit sudah ditutup karena longsor di kilometer 12. Tidak ada satupun kendaraan umum yang diizinkan lewat. Bahkan bus terakhir dari Medan sudah berhenti beroperasi sejak jam 9 malam. Lalu bus apa yang dinaikin si Bayu? Warga setempat yang ditanya hanya menggeleng pelan. Mereka mengatakan bahwa jalur Sibolangit memang terkenal di kalangan masyarakat Karo sebagai salah satu lokasi yang sering dijumpai sebagai kendaraan gaib. Konon bus-bus itu adalah kendaraan yang membawa arwah korban kecelakaan yang belum sempat menyeberang. Mereka terus berkeliling di rute yang sama setiap malam, mengulang detik-detik terakhir sebelum kematian mereka. Jadi setelah mendengar cerita itu,
Bayu mencoba menetralisir keadaan karena dia sempat trauma. Kemudian dia mencari tahu lebih lanjut. Beberapa sopir angkutan umum yang lebih tua bercerita bahwa puluhan tahun lalu pernah terjadi kecelakaan bus maut di tikungan yang sama. Bus itu jatuh ke jurang dan semua penumpang meninggal dunia. Sejak saat itu, penampakan bus hantu dengan penumpang bisu sering dilaporkan, terutama oleh para pemudik yang nekat menunggu di pinggir jalan pada larut malam. Selesai bercerita, Bayu minum kopi sampai habis. Dia berdiri mengucapkan terima kasih dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sekarang giliran kalian. Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh di perjalanan malam begitu? Di semua kota di Indonesia, di desa, di kota, atau mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang kendaraan goib dari keluarga atau teman-teman kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian lebih menyeramkan dari bus terakhir ke Brastagi ini. Dan siapa tahu cerita kalian bisa kita inspirasi untuk menjadi kita ceritakan di konten ini. Ya, dan ingat, jika suatu saat kalian menaiki bus yang terlalu sunyi, jangan coba-coba meminjam korek api dari penumpang di sebelah kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam.